Assalamualaikum. Salam. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat semua. Sebelum memulai pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Ilham. Kedua, Dian. Dir. Dir. Baiklah semuanya. Pada pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas itu gerak benda. Apakah kalian pernah bermain sepak bola? Nah, saat kalian tendang bola tersebut, bagaimana gerak bola itu? Bergelinding. Nah, begini, bagus. Baiklah, dalam mata pelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang gerak benda. Tujuan kita membahas tentang gerak benda ini agar kalian tahu mengenai tentang pengertian gerak benda yang bisa menjelaskan gerak benda secara benar dan mengetahui contoh-contoh gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Gerak benda itu yang pertama itu gerak benda ada yang namanya gerak benda menggelinding, berputar, memantul, jatuh, dan mengalir. Gerak benda yaitu apabila, ini ada contohnya bola kecil. Apabila Bapak gelindingkan bola kecil ini, dinamakan benda ini bergerak apabila dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Gitu. Yang pertama kita akan membahas tentang gerak menggelinding. Gerak menggelinding biasanya bisa terjadi di medan yang menurun. Itu apabila kita diamkan bolanya di medan yang misalkan ini, di medan yang miring, bola itu akan menggelinding seperti ini. Dan juga gerak bola bisa dilakukan seperti tadi, yaitu bermain sepak bola. Dan selanjutnya yaitu gerak benda yang berputar seperti jarum jam. Ada yang pernah melihat jarum jam? Gerak berputar jarum jam itu hampir-hampir sama dengan gerak bola, gerak menggelinding. Tetapi gerak putar jarum jam yaitu dia hanya tetap pada porosnya, sedangkan yang menggelinding dia berpindah. Contohnya seperti ini, Bapak buat contohnya. Jika Bapak putar ini, dia akan berputar, tetapi hanya diam, tetap berputar pada porosnya. Gitu. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu gerak jatuh. Ada yang tahu apa itu gerak jatuh? Seperti contohnya itu apabila ada buah di suatu pohon yang matang, dia akan jatuh ke bawah. Disebabkan oleh apa? Yaitu disebabkan oleh gravitasi yang ditarik oleh inti bumi. Contohnya Bapak akan menjatuhkan penghapus ini. Penghapus itu akan jatuh ke bawah karena ditarik oleh daya gravitasi. Yang berikutnya yaitu gerak memantul. Ada yang pernah melihat orang bermain tenis meja? Nah, yaitu gerak memantul juga terjadi akibat bola itu jatuh dan terkena lantai, dan akibatnya yaitu bola akan memantul. Contohnya seperti ini. Bolanya akan memantul. Dan yang selanjutnya yaitu gerak mengalir. Apakah kalian pernah melihat benda mengalir? Ada yang tahu?
Contohnya yaitu sungai, yaitu benda cair yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kan sungai itu kan mengalir, yaitu disebut gerak mengalir. Dan ada juga contohnya ketika kita menuang air ke dalam gelas. Air akan jatuh ke dalam gelas yang berada lebih rendah dari yang botolnya. Makanya air akan jatuh ke bawah. Oke. Dan itulah tadi contoh-contoh dari berbagai macam gerak benda dan serta contohnya. Sekarang Bapak ingin coba kalian yang mencontohkannya dan menjelaskannya. Oke? Oke. Baiklah, mari kita coba. Ya, mari kita coba. Bukunya di dulu. Ini. Nah, pegang ini ada kelereng. Ini Dian enggak juga. Nah, sini ya, di sini. Nah, coba kalian peragakan contoh dari gerak menggelinding menggunakan kelereng di mejanya. Gelindingkan. Nah, apa namanya ini contoh gerak apa? Bergelinding. Oke. Sudah itu gerak bergelinding juga bisa terjadi di tempat yang curam di tanjakan itu apabila kita meletak bendanya di tempat yang lebih tinggi, dia akan menggelinding ke tempat yang lebih rendah. Oke, selanjutnya yaitu gerak berikutnya, gerak memantul. Bagaimana contoh dari gerak memantul? Nah, itu apa namanya tadi? Gerak memantul. Gerak memantul. Penjelasannya, ada yang tahu penjelasannya? Tentang gerak memantul. Gerak memantul apabila dia itu terjatuh, tertarik oleh gravitasi dan menyentuh lantai dan dia akan memantul ke atas lagi. Saudara yang seperti kalian lakukan. Dan selanjutnya yaitu apa contoh dari gerak berputar? Ada yang tahu? Jarum jam ya. Nah, dan ini ada juga contohnya lagi yang seperti Bapak contohkan tadi. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, Dian di sana. Dian. Oke, coba contohkan gerak memutar Ilham. Namanya itu gerakan apa? Gerak putar. Oke, cukup. Dan penjelasannya, gerak berputar yaitu berputar terhadap porosnya dan tidak berpindah tempat. Oke. Dan selanjutnya yaitu gerak jatuh. Apa tadi contoh dari gerak jatuh tadi? Hapus. Ya, penghapus jika dilemparkan, dan contoh lainnya yaitu buah apabila telah matang akan jatuh ke bawah. Coba Ilham contohkan gerak jatuh. Oke, itu gerakan jatuh yang dimana penjelasannya gerak jatuh yaitu kenapa dia bisa jatuh karena tertarik oleh inti bumi, gaya gravitasi dari inti bumi. Dan berikutnya yaitu gerak mengalir. Ini sepertinya. Apa tadi dari contoh dari gerak mengalir? Yaitu ada sungai. Dan sungai itu bergerak dari tempat lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan contohnya juga kita sering menuangkan air minum seperti ini. Nah, itu juga termasuk gerak mengalir. Ya. Sudah contoh dari bergerak mengalir ya. Dan yang selanjutnya yaitu
gerak benda dipengaruhi oleh bentuk dan ukurannya. Contohnya di sini ada tisu dan satu lagi kelereng. Jika Bapak jatuhkan keduanya secara bersamaan, apa yang terjadi? Ya, kita bisa melihatnya kelereng akan jatuh terlebih dahulu ke lantai. Kenapa bisa begitu? Karena luas permukaan tisu lebih besar dari luas permukaan kelereng, sehingga hambatan udara dari tisu lebih banyak daripada hambatan udara dari kelereng. Itulah yang mengakibatkan kelereng lebih cepat mendarat sampai lantai. Dan juga gerak benda dipengaruhi oleh bentuknya. Contohnya di sini ada segi 4 dan tadi ada yang berbentuk bulat. Di sini kita akan mencobanya. Di sini Ilham bisa bantu dan Dian. Sini. Coba Dian. Ilham mungkin satu lagi. Di sini. Nah, di sini coba kita sebentar. Nah, coba kalian gelindingkan. Nanti dulu, nah, digelindingkan secara bersamaan. Manakah yang lebih sampai ujung? Oke. Nah, yang lebih. Nah, kenapa yang bulat ini bisa lebih cepat menggelindingnya daripada yang berbentuk segitiga? Karena berbentuk segi 4 ini, kenapa yang bulat ini lebih dulu? Dikarenakan bentuk permukaan yang bola kecil ini, bulat ini menyeluruh dan mengakibatkan lebih mudah untuk menggelinding. Sedangkan yang ini susah untuk bergelinding karena lebih banyak gesekannya. Dan itulah tadi penjelasan dari tentang macam-macam gerak benda dan contoh-contohnya juga. Apakah kalian sudah memahaminya? Sudah. Apakah ada yang kurang jelas bisa ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Baiklah, apakah benar? Udah paham semua? Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak ada. Jika tidak ada, Bapak ingin bertanya kepada Ilham. Coba Ilham sebutkan macam-macam dari gerak benda yang kita pelajari tadi. Mengalir, menggelinding, melantun, berputar, dan itu lagi yang penghapus tadi apa namanya? Jatuh. Nah, jatuh. Oke. Baiklah, apabila tidak ada ingin ditanyakan lagi, Bapak akan memberikan tugas untuk pekerjaan rumah yang kalian akan kerjakan ya, dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Bapak rasa hanya itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.